Di sini saya akan mereview terhadap film One Piece Red. Jika ngomong Red itu kemungkinan satu pasti bahas Seng, tetapi saat membahas topi jerami sama Seng itu menurut kayaknya kurang seru kalau cuma membahas sekilas mereka saja. Akhirnya untungnya baik Eiichiro Oda dan tim yang menggarap film ini tuh ngasih benang merah, yaitu Uta itu digambarkan baik, diceritakan dan dibuat dalam film itu ada anaknya Shanks. Kenapa ada anaknya Shanks? Karena dia ditemukan sama Shanks itu di di peti harta karun. Nah, yang menarik dari Utanya itu dia sahabat Luffy, terus dia punya kemampuan itu bernyanyi, dan dia nyanyinya sangat bagus ya, hingga akan diangkat jadi musisinya kelompok rambut merahnya kelompok bajak laut. Hingga pada satu kondisi di Pulau Elegia dia ditinggal untuk menjadi seorang penyanyi. Nah, dari sinilah konfliknya berjalan. Saya kalau mengatakan ini ceritanya bagaimana dan seperti apa, beberapa channel kan juga udah menjelaskan, dan ceritanya juga cukup kuat menjelaskannya. Beberapa review atau yang kalian bisa membaca sinopsisnya. Secara umum itu memang ceritanya dibuat setelah Arc Wano. Kenapa dibilang setelah Arc Wano? Di sini salah satunya kita tahu Jinbe sudah masuk di anggota bajak laut Luffy. Sudah ada sword yang dijelaskan, sudah ada Hyperpole yang selalu ada di sebanyak momen, dan beberapa entah itu misteri yang dibangun atau dia akan muncul dalam Luffy. Memang gayanya berbeda, bahwasanya ternyata ada senjata misterius yang cukup diawasi informasinya oleh Angkatan Laut. Ya, seperti itu. Nah, dengan pembangunan cerita seperti itu, menurutku ya cukup bagus. Seperti gayanya seperti gayanya si Eiichiro Oda, kadang-kadang membelokkan kepada satu isu, tapi sembari menyusun ceritanya untuk lebih rapi di sisi penggambarannya. Hingga kalau aku mengatakan mendengar bahwasanya banyak review yang mengatakannya dengan banyaknya lagu yang dinyanyikan, kadang-kadang berbeda penyanyinya bisa berbeda-beda suara. Itu kalau dikatakan mirip sama idol pop, ya menurutku tidak masalah, karena ya kenyataannya sekarang banyak sekali idol pop yang ada di baik di Jepang maupun di Korea, dan banyak yang mendunia kan. Jadi baik itu girl band atau boy band atau pop idol tidak bermasalah sih. Malahan saya bermasalahnya dengan
dengan banyaknya penggambaran pemerintah dunia yang ada di tempat yang jauh di sana, terus seperti mereka yang memutuskan atau memaksa memutuskan. Malah saya malah merasa apa ini gayanya si Oda nanti ya, atau apa ini Oda nanti ya, soalnya lebih biasa saya melihat angkatan Gorose itu ada di awal-awalnya, terus yang bagian akhir-akhir, bagian tengah sampai akhir yang memutuskan itu angkatan laut, jabatan angkatan laut yang ada di sana. Itu yang saya bingung, dan menurut saya ada beberapa bagian dari pemerintahan dunia dan sini Gorose yang gak suka, yang saya menurutku terlalu banyak. Udah itu ditambahin Tenryubito lagi yang digambarkan cuma disiksa doang sama si Uta. Itu beberapa bagian yang menurutku lebih baik dirapiin untuk jadi scannya Fujitora lagi ngomong tentang pengetahuan dia di Pulau Elrigia, atau si Kobi diperpanjang bagian Kobi yang mencari data, atau Robin. Ya beberapa sih menurutku yang lebih penting yang di Pulau Elgia-nya aja. Nah, sedangkan di menit sekitar 13 menit yang tidak itu, yang ngomongin Gorose itu tidak dibandingkan dengan berapa hal yang perlunya dimaksimalkan. Misalnya tentang Robin yang gemar mencari misteri, padahal di situ ada sisi misterinya juga yang harusnya dibahas, cuma belakangan doang. Juga bagaimana kekuatannya si Uta itu yang mewujudkan sesuatu itu tidak sebanding dengan bagaimana si Bebo jadi kecil. Bahkan tidak sebanding, maksudnya proses kekuatannya itu bagian yang menarik. Bebo jadi kecil yang mewujudkan sesuatu itu, Bebo jadi kecil, terus ya agensi Pernol jadi orang unyu, bahkan si Sunny jadi adiknya si Chopper. Menurutku itu adegan yang jauh lebih menarik, memfokuskan pada hal-hal di lapangan. Memang itu sangat dikedepankan sama si Oda, tapi menurutku lebih baik itu mengecilkan Gorose-nya aja, Gorose dan Silver di sana. Sama yang menurutku yang epic banget dalam pertarungannya, bukan adegan si Zoro lawan apa ya, tetapi bagaimana mereka bersatu dan antara di dunia nyata sama di dunia Uta itu. Dalam ceritanya mereka bersatu melawan Raja Iblis untuk mereka bisa menghentikannya sih kekuatannya Raja Iblis yang mengendalikan Uta itu, atau si Uta yang mengendalikannya Raja Iblis. Nah itu menurutku jauh menarik ya, karena serangan dari sisi dalam dan sisi luar itu
udah banyak yang bahas, sudah banyak contohnya di Toei itu, baik Mirai Time Ranger, kayaknya Dragon Ball sempet ada, dan beberapa film lainnya sih yang menurutku juga itu bagian yang bagus, bahkan bagus sampai bagian itu bagus bagaimana digambarkan serangannya si di Naminya di pos Nami itu nyerang itu di dunia atas, siapa yang nyerang, Luffy itu pasti Seng, Hackman sama Setara dah di gerah serangannya tuh sama waktunya dengan si Zoro, yaitu yang menurutku juga bagian yang klimaks dan bagusnya sih. Dibanding setelah bagian yang nggak penting itu Gorosei-nya itu, ya sebagai sebuah film yang total itu film yang bagus. Saya tidak mengatakan ini film yang jelek atau sangat jelek ya, karena kualitas Toei atau anime Jepang itu pasti sudah dipikirkan secara matang ya, dan sah menurutku. Apakah film apakah layak mengatakan film kartun ini jelek jika kita pertimbangkan beberapa faktor lain, misalnya teknik pewarnaan atau teknik visualnya juga kan sudah semakin bagus, kerapihan ceritanya cukup kita puji, dan beberapa sisi lainnya. Ya, demikian dari saya. Jika suka silakan like, subscribe, tolong subscribe ya, tonton juga ya teman-teman, like, subscribe, komen jika ada keluhan atau kritikan atau saran yang bisa membangun. Nah, jika mau berpartisipasi mengembangkan channel ini, saya terima dengan tangan terbuka. Klik saja Saweria di deskripsi. Terima kasih.